Eh, Hari ini saya dikunjungi oleh Ketua MPR RI, Bapak Bambang Susatyo, yang didampingi oleh Ketua atau anggota DPD yang menjadi motor MPR for Papua. Pak Bambang ini adalah Ketua MPR for Papua, lalu anggotanya Pak Yoris. Kemudian saya didampingi oleh Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, kemudian Wakapolri, Wakil Kepala BIN. Itu akan menyampaikan pernyataan soal Papua, karena masyarakat terutama di sosial media gitu banyak bertanya apa sih yang akan dilakukan pemerintah terhadap perkembangan Papua yang terakhir ini, terutama menyangkut pernyataan dari Benny Wenda pada 2 hari yang lalu pada tanggal 1 Desember. Nah, untuk itu saya persilakan Ketua MPR dulu, Pak Bambang Susatyo. Bentar, Pak, saya semprotkan, Pak. Baik, izin membuka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan yang saya cintai, Pak Menko, Pak Panglima, Pak Mendagri, Pak Wakapolri, Pak Yoris, Pak Teddy sebagai Wakabin yang mewakili BIN. Saya bicara di sini atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia yang ingin mengingatkan kita semua, termasuk pemerintah, tentang konstitusi kita, tentang pentingnya kita menjaga NKRI, jangan sampai ada satu jengkal pun tanah kita dikuasai oleh pihak asing. Pernyataan yang disampaikan oleh seorang warga negara asing, Benny Wenda, yang mengklaim dan mengangkat dirinya sebagai presiden dari Papua Merdeka, ini dari pandang sudut kami sebagai penjaga konstitusi di MPR sangat mengganggu. Bukan soal Benny Wendanya, tapi orang-orang atau suasana situasi politik yang ada di Papua maupun di seluruh tanah air kita. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa negara harus menindak tegas apapun langkah yang dilakukan terkait dengan upaya-upaya memisahkan diri atau merebut tanah air kita atau sebagian daripada tanah air kita, karena itu jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saudara-saudara sekalian, pernyataan pimpinan kelompok separatis Papua, Benny Wenda, baru-baru ini tentang deklarasi pembentukan pemerintah negara Papua, kita semua sama-sama tahu bahwa itu hanya sepihak dan tidak sesuai dengan hukum internasional, termasuk juga peraturan konstitusi dan undang-undang Indonesia sebagai pemilik kedaulatan yang sah atas Papua. Fakta juga menunjukkan bahwa tidak semua rakyat Papua bahkan mendukung Benny Wenda sebagai presiden Papua. Saudara sekalian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar konstitusi negara menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang secara tegas diatur dalam pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A dan pasal 37 ayat 5. Dengan demikian segala bentuk pernyataan yang merongrong dan menegasikan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia adalah pengingkaran terhadap amanat konstitusi. Bahwa menurut pasal 106 KUHP, makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh tangan musuh
atau memisahkan sebagian dari wilayah negara diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Lebih lanjut, pasal 387 KUHP menegaskan bahwa akan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti maksud pasal. Bahwa deklarasi ULMWP adalah bukti telah ada atau dilakukannya perbuatan pelaksanaan, maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh ULMWP dengan mendeklarasikan pembentukan negara Papua Barat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi Wenda sebagai Presiden Papua Barat sudah sangat jelas merupakan perbuatan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa sebagai pengakuan dunia internasional terhadap integrasi dan kedaulatan wilayah negara Indonesia, Papua Barat adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan oleh karenanya, pemerintah Republik Indonesia berkewajiban melindungi dan menjaga kedaulatan setiap jengkal wilayah NKRI termasuk Papua Barat. Bahwa dengan mempertimbangkan butir 1 butir 5 di atas, dengan ini atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia menyatakan mengecam keras deklarasi yang dilakukan Wenda, seorang warga asing yang melakukan tindakan makar dengan mengatasnamakan masyarakat Papua Barat. Yang kedua, mendukung pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil tindakan tegas dan terukur melalui langkah-langkah diplomatik serta menggunakan alat negara dalam rangka menjaga marwah dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mendorong segenap pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, untuk meneguhkan tekad dan menyatukan langkah dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI, serta tidak terpengaruh dan terprovokasi oleh propaganda yang merongrong dan mengancam kedaulatan NKRI. Langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah, yang pertama adalah penggunaan kewenangan yang dimiliki negara untuk melakukan tindakan tegas penegakan hukum. Karena bukan saja hanya niat, tapi sudah tindakan bagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tadi pasal-pasalnya saya sebutkan, termasuk juga pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Yang kedua, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri, MPR berpandangan penting untuk memanggil dalam hal ini melalui Menteri Luar Negeri. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri memanggil Duta Besar Inggris untuk minta penjelasan mengenai posisi pemerintah terkait kegiatan kelompok separatis Papua, Beni Wenda, sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Yang ketiga, menyampaikan nota diplomatik posisi Indonesia tegas soal baik kepada pemerintahan Inggris maupun negara-negara Pasifik yang mendukung gerakan separatis tersebut, termasuk Vanuatu. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih pada Menko Polhukam. Negara harus mengambil tindakan yang jelas dan tegas melalui penegakan hukum dengan kekuatan yang kita miliki. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, itu tadi sikap wakil rakyat, mewakili seluruh
rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan kita. Maka sekarang sikap pemerintah di dalam kebijakan politik tentang Papua. Sesudah itu nanti, karena tadi mintanya Gakum, penegakan hukum, nanti akan Wakapolri akan mewakili Kepolisian Republik Indonesia. Jadi begini, sikap pemerintah di dalam menghadapi perkembangan terakhir di Papua ada dua. Satu, dalam menghadapi kasus Beni Wenda sendiri, lalu yang tersatunya lagi pembangunan Papua atau pendekatan dalam pembangunan Papua ke depan. Menghadapi kasus Wenda yang pertama, dia telah mengajak melakukan makar, bahkan juga tadi MPR menyebut sudah mempunyai niat dan sudah melangkah melakukan makar, dan pemerintah menanggapi itu dengan minta Polri melakukan penegakan hukum. Karena makar itu kalau skalanya kecil itu cukup Gakum, penegakan hukum. Kriminal tangkap menggunakan pasal-pasal tentang kejahatan keamanan negara, kejahatan terhadap keamanan negara, tadi disebut pasal 6 dan terusnya sampai pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi cukup Gakum, nah ya. Ini tidak terlalu besar kalau soal Wenda. Kenapa? Menurut kami, Beni Wenda ini membuat negara ilusi, negara yang tidak ada sebenarnya dalam faktanya. Negara Papua Papua Barat itu apa? Karena negara itu syaratnya ada 3 dan ada 1. Menurut Montevideo Convention syaratnya itu ada rakyat yang dia kuasai, ada wilayah yang dia kuasai, kemudian ada daerahnya, ada pemerintahnya. Nah dia kan tidak ada tuh, rakyatnya siapa? Dia memberontak dan dia orang luar. Wilayahnya Papua kita real yang menguasai. Pemerintah dia siapa yang menguasai? Dia pemerintah. Orang Papua sendiri tidak juga mengakui. Jadi di dalam syarat hukum internasional ada, dia tidak memenuhi syarat Montevideo Convention. Lalu juga syarat lain yang ada di pergaulan internasional, adanya pengakuan dari negara lain masuk di dalam organisasi internasional, dia tidak ada yang ngakui. Memang didukung itu negara kecil di Pasifik namanya Vanuatu, tapi kecil lah itu. Dari ratusan negara yang besar-besar Vanuatu kan, dan tidak masuk juga ini ke organisasi internasional, hanya disuarakan secara politik. Yang kedua, kenapa dia negara ilusi? Papua itu melalui referendum tahun 69 sudah final dan sah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Referendum bulan November tahun 69. Disahkan oleh Majelis Umum PBB bahwa Papua itu bagian sah dari Republik Indonesia. Karena itu tidak akan ada lagi, PBB itu tidak mungkin membuat keputusan 2 kali dari hal yang sama, terhadap hal yang sama. Dan Papua itu sejak tahun 69 itu tidak masuk di dalam daftar Komite 24 PBB. Komite 24 itu daftar negara-negara yang dianggap mempunyai peluang untuk mandiri, untuk merdeka. Kalau Timur-Timur dulu memang ada. Tapi Papua tidak ada. Sejak tahun 69 itu sudah habis, tidak masuk di situ, di Komite 24 itu. Dan yang lebih dari itu, Beni Wenda itu adalah seorang narapidana, seorang sudah dijatuhi hukuman pidana di sini 15 tahun karena tindakan kriminal, tetapi lari. Sehingga dia sekarang tidak punya kewarganegaraan. Di Inggris dia tamu, di Indonesia sudah dicabut kewarganegaranya. Lalu bagaimana dia memimpin negara? Itulah yang saya katakan negara ilusi yang dia bangun. Oleh sebab itu rakyat tidak perlu terlalu takut lah. Itu kan ilusi aja. Apalagi deklarasi kemerdekaannya hanya lewat Twitter. Kenapa kita ribut dengan orang Twitter? Saya tiap hari Twitteran juga. Gitu. Orang Twitter tidak usah terlalu panik. Tapi tetap ada karena pengaruhnya apa terhadap orang yang di situ merasa terpengaruh, ada pengikutnya. Nah, ini ada Gakum nanti, penegakan hukum. Itu satu, menghadapi Wenda. Menghadapi
situasi Papua pada umumnya. Mulai sekarang pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua ini, periode kedua ini, kita menegaskan bahwa pembangunan di Papua itu dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan. Kita pertama sudah menyiapkan Perpres yang sekarang sedang dipelajari agar pembangunan di Papua itu betul-betul dirasakan oleh rakyatnya. Karena dana untuk Papua itu besar sekali, tapi dikorupsi oleh elit-elitnya di sana. Rakyatnya enggak kebagian. Nah, kita sekarang atur bagaimana nih caranya, gitu. Nah, dalam pendekatan kesejahteraan itu, dalam waktu dekat ini sekarang pemerintah sedang menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 ya, yang mencakup dua hal. Satu, pembesaran atau perpanjangan pemberian dana otsus dan dibesarkan dari 2% menjadi 2,25%. Itu revisi undang-undang dalam waktu yang dekat ini. Kemudian kedua, pemekaran Papua itu agar yang ngurus lebih banyak, lebih teratur, nanti akan dilakukan pemekaran yang semuanya ini akan nantinya mulai digarap secepatnya sesuai dengan prosedur-prosedur perundang-undangan yang kita siapkan. Tujuan itu semua itu nantinya adalah kesejahteraan bagi orang asli Papua, OAP istilahnya. Nah, nanti kita sudah punya banyak yang akan kerja. Ada TNI, ada kementerian-kementerian, ada lobby Papua nih, MPR for Papua itu yang nanti juga MPR juga memantau, DPR memantau, Kementerian Dalam Negeri juga mengorganisasikan pemerintahannya dan sebagainya. Itu sikap pemerintah, kebijakan umum pemerintah. Sekarang soal gakumnya penegakan hukum terhadap kasus ini, saya persilakan Bapak Wakapolri, Bapak Gatot Edi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan situasi di Papua. Yang pertama tentu berbicara masalah keamanan. Kita mengetahui bahwa Papua itu adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap terjadi gangguan keamanan itu kewajiban daripada Polri, TNI, dan instansi terkait untuk menjaganya. Dan tidak boleh terpisahkan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kita pegang dulu. Oleh karena itu, keberadaan TNI Polri di sana adalah untuk menjaga keamanan di Papua dan untuk menjaga Papua itu tidak akan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menyikapi daripada deklarasi Beni Wenda yang disampaikan melalui Twitter, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, siapapun, kelompok manapun yang mengikuti daripada Beni Wenda yang ingin memisahkan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita akan melakukan tindakan tegas, siapapun dia, kelompok apapun dia, kita tidak pandang bulu. Ini kita akan menunjukkan bahwa negara kita adalah negara hukum dan Papua adalah Indonesia. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian cukup, tidak perlu tanya jawab. Terima kasih atas kehadirannya.